Pemirsa Bandara Halim Perdana Kusuma menghentikan seluruh jadwal penerbangan. Penghentian seluruh jadwal penerbangan guna mencegah penyebaran COVID-19. Penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma mulai berlaku 24 April 2020. Pihak maskapai akan mengembalikan uang tiket kepada calon penumpang. Langkah pembatalan jadwal penerbangan ini setelah pemerintah memberlakukan larangan mudik Lebaran tahun 2020. Banyak penumpang kecewa dengan keputusan ini, namun bisa memahaminya untuk kepentingan bersama. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma, langsung saja kita akan bergabung dengan Prilia Carvalho dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Prilia, apakah sejauh ini atau di hari kedua larangan mudik ini Anda masih melihat adanya pemudik atau calon penumpang yang masih ada di sana atau mencoba untuk mudik? Ya, Elisa dan juga pemirsa, kami pantau situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini terpantau sepi, tidak ada lagi para pemudik yang datang ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan mudik menggunakan pesawat terbang, dikarenakan sudah ada sosialisasi dan juga pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat kemarin di Bandara Halim Perdana Kusuma. Bagi masyarakat yang masih mendatangi Bandara Halim, ini sudah dilakukan pemberitahuan bahwa mulai hari ini sudah tidak ada lagi penerbangan komersil dari dua maskapai yang beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini adalah Citylink dan juga Batik Air. Ini sudah tidak ada lagi penerbangan mudik terkait dengan aturan larangan mudik yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Terhitung hari ini, walaupun memang pemberlakuan resminya aturan larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sudah dikeluarkan kemarin, namun secara total hari ini sudah tidak ada lagi penerbangan yang beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kami pantau beberapa orang pagi tadi masih mendatangi Bandara Halim Perdana Kusuma bukan untuk melakukan perjalanan mudik, namun untuk mengembalikan tiket ataupun juga merefund tiket pesawat mereka yang telah mereka beli sejak beberapa bulan maupun juga beberapa hari yang lalu, sehingga dapat dikembalikan oleh maskapai baik itu Batik Air dan juga maskapai Citylink. Sehingga memang untuk hari ini kami pantau memang sejumlah orang mendatangi counter Citylink dan juga Batik Air untuk melakukan refund tiket. Para penumpang sendiri mengatakan bahwa terkait dengan aturan larangan mudik untuk Lebaran tahun ini tergolong cukup singkat, dan juga mereka banyak yang belum mengetahui terkait sosialisasi tersebut, karena sejak kemarin juga mereka masih banyak yang datang ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan penerbangan untuk mudik ke kampung halaman mereka. Ada beberapa dari mereka yang sudah membeli tiket sejak beberapa bulan lalu, namun terkait dengan pembatasan sosial berskala besar di wilayah DKI Jakarta, ini jadwal penerbangan mereka diganti begitu jam penerbangannya. Namun ketika kemarin tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, penerbangan mereka sudah langsung otomatis dibatalkan. Untuk maskapai Citylink Indonesia ini dari kemarin sudah menghentikan 12 penerbangan dari total 13 penerbangan keluar Jakarta, di antara lain tujuan Bandung, Denpasar, Solo, Yogyakarta dan juga Tanjung Padang. Sedangkan untuk maskapai penerbangan lainnya seperti Batik Air dan Wings Air, ini kemarin masih mendapatkan dispensasi untuk penerbangan, di mana masih mengoperasikan sebagian besar dari 26 jadwal penerbangan mereka. Kita ketahui bersama, Eliza dan juga pemirsa, bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan aturan terkait dengan larangan mudik untuk Lebaran tahun ini sudah resmi berlaku sejak hari Jumat kemarin, dan juga bagi masyarakat yang melanggar aturan mudik ini dapat dikenai sanksi mulai dari denda senilai 100 juta rupiah hingga hukuman kurungan penjara 1 tahun. Eliza. Ya, Prilia, tadi sebelumnya Anda katakan terkait ada warga yang memang meminta tiketnya atau refund seperti itu. Nah, ini bagaimana mekanisme refund sendiri yang dilakukan oleh para pihak maskapai?
Ya, kalau untuk di Bandara Halim Perdana Kusuma ini, masyarakat yang datang di Bandara Halim Perdana Kusuma diarahkan ke konter dari Batik Air dan juga Citylink. Namun memang ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan refund. Ini kalau untuk pembatalan penerbangan dari pihak Citylink Indonesia, ini menawarkan pemegang tiket untuk melakukan refund ataupun menjadwalkan ulang keberangkatan mereka. Di sini juga sudah ada para petugas dari sejumlah maskapai untuk mengarahkan para penumpang yang ingin melakukan refund tiket mereka di Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk refund tiket sendiri, ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 terkait dengan pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri untuk tahun ini, di mana tercatat bahwa maskapai wajib mengembalikan tiket secara penuh 100% kepada penumpang. Seperti disampaikan tadi, mekanisme pengembalian tiket dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme, diantaranya adalah pengembalian dengan uang tunai serta voucher yang berlaku sekurang-kurangnya 1 tahun serta dapat diperpanjang sebanyak 1 kali. Di Bandara Halim Perdana Kusuma ini sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar ini sudah mulai dibatasi terkait dengan maskapai ataupun juga jam operasional penerbangan di Bandara Halim, di mana tercatat merosot sampai 42 pergerakan pesawat dan ada tercatat 2.500 hingga 3.000 penumpang sehari. Pada kondisi minimum operasional sebelum pandemi ini tercatat normalnya bandara melayani 154 pergerakan pesawat dengan 16.000 penumpang sehari. Namun seperti disampaikan tadi Eliza dan juga pemirsa, hingga dengan hari ini sudah total tidak ada lagi penerbangan reguler yang dioperasikan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Eliza. Baik, terima kasih Prilia atas laporan Anda. Pemirsa, Prilia Carvalho dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.